Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Untuk kali ini kita sudah sampai di pembahasan tentang membuat buku besar. Kemarin kita sudah mempelajari tentang membuat jurnal umum. Maka setelah itu pekerjaan yang kita lakukan harus membuat buku besar. Sebenarnya pada praktiknya teman-teman ketika membuat laporan keuangan tidak perlu menunggu menyelesaikan jurnal umum selama 1 bulan, ya. Tapi pekerjaan ini harus runtut dilakukan. Misalnya teman-teman berada di tanggal 5 Desember. Berarti kerjakanlah jurnal umum yang ada transaksi di tanggal 5 Desember. Kemudian langsung lanjut membuat buku besarnya dan lanjut membuat neraca saldonya. Ya, jadi tidak mengerjakan jurnal umum semua 1 bulan. Baru setelah 1 bulan mengerjakan buku besar semua. Tidak ya. Dalam pekerjaan itu di tanggal berapa, di hari itu juga pekerjaan pembuatan laporan itu harus sudah sampai neraca. Ya, jadi membuat transaksi itu harus runtut, mulai dari jurnal umumnya dibuat di tanggal tersebut, kemudian buku besarnya, kemudian neracanya. Nah, besoknya membuat seperti itu lagi, di tanggal 5 dibuat jurnalnya, kemudian dibuat buku besarnya, dan seterusnya. Kemudian di tanggal 15 atau di tanggal keesokan harinya, seterusnya. Jadi sekali lagi, pekerjaan di kantor atau di perusahaan, pekerjaan akuntansi yang benar itu nantinya adalah langsung runtut, ya, bukan mengerjakan per 1 bulan. Oke. Nah, untuk membuat buku besar, teman-teman harus menyiapkan kolom-kolom, ya, kolom-kolom berdasarkan akunnya masing-masing. Nah, di sini boleh kalau teman-teman mau kasih judul buku besar atau biasa disebut dengan general ledger, ya, di sini biasanya adalah nama perusahaannya gitu ya, perusahaan apa. Oke, kemudian di atas tabel diisi dulu nama akunnya, contohnya adalah akun kas, kemudian nomor akunnya. Nah, untuk nomor akun nanti akan saya jelaskan, untuk sementara diikuti dulu saja ya. Misalnya nomor akun kas adalah 11. Kemudian buat juga tabel untuk piutang usaha. Kemudian diisikan nomor akunnya dan seterusnya. Demikian pula yang lain-lain ya, dibuat demikian. Nah, kolom yang ada di tabel misalnya ada nomor, tanggal, keterangan, boleh juga kalau mau diisi referensi gitu ya. Nah, misalnya teman-teman mau isi ini referensi, boleh ya. Tapi untuk sementara tahap belajar pertama kita tidak perlu pakai kolom referensi dulu ya. Kemudian D ini adalah debit, K ini adalah kredit. Nah, di sampingnya ada total saldo per tanggal tersebut ya, juga ada debit, ada kredit. Biasanya kalau perusahaan baru berdiri tidak punya saldo awal. Ya, tapi kalau perusahaan ini sudah berjalan cukup lama dan biasanya kalau ada pekerjaan yang bersambung ya, misalnya kita membuatnya di sini adalah saldo bulan lalu, maka sisa saldo bulan lalu akan menjadi saldo awal bulan ini. Nah, biasanya gitu. Tapi karena sekali lagi yang kita contohkan di sini adalah perusahaan yang baru berdiri ya, ini di sini tanggal 1 Desember kan baru berdiri ya, karena 1 Desember Ibu Dewi baru menginvestasikan uang pribadinya, maka di sini
di bulan Desember ini berarti perusahaan ini baru didirikan sehingga sebelum ada saldo awal untuk kasnya ya. Oke, kita akan mulai masuk ke contoh soalnya. Kemarin kita sudah membuat jurnal umum di tanggal 1 Desember. Sesuai soalnya, Ibu Dewi menginvestasikan uang pribadinya sebesar 50 juta ke perusahaannya, di mana jurnal umumnya adalah kas pada modal sebesar 50 juta. Nah, kas dan modal ini, akun-akun ini kita masukkan ke buku besarnya. Ya, jadi kita masukkan tanggalnya, nomornya, urut, keterangannya. Di sini lebih tepatnya sebenarnya membuat detail transaksinya ya, tapi tidak apa-apa, sementara teman-teman isikan dengan kas pun tidak masalah ya. Nah, seperti ini. Boleh. Tapi biar lebih detailnya bisa juga kalau teman-teman mau dibuat seperti ini ya. Bentar, ini kita ganti nama akun. Ini keterangan. Juga boleh juga ya. Keterangannya tinggal teman-teman ambil saja dari yang sudah ada kemarin. Oke, kemudian kita masukkan, karena di sini kasnya di debit, maka kita juga masukkan di debit sebesar 50 juta. Nah, di sini adalah saldo total. Saldo total berarti adalah kalau dia akun kas, perlu dilihat kembali saldo normalnya ada di mana? Di debit atau di kredit? Ya, ada di sebelah debit. Sehingga kita akan taruhnya saldonya juga di sebelah debit untuk saldo total ini ya. Berarti tinggal kita tambahkan. Kalau di atasnya sudah ada saldo sebelumnya, maka harus kita tambahkan dengan saldo di atasnya. Misalnya di sini ada transaksi lainnya gitu ya, transaksi atau saldo sebelumnya. Misalnya di sini sudah ada saldo sebelumnya, katakanlah 5 juta. Nah, berarti cara menghitungnya adalah saldo yang di atas, yang ini, harus ditambah. Karena posisinya di debit, maka yang ditambah juga harus dengan posisi yang di debit. Ya, kemudian dikurangi dengan yang di kredit. Oke, saya ulangi ya. Posisi yang di atasnya ditambah yang ada di debit, karena kita berada di posisi debit, maka kemudian dikurangi dengan yang di kredit. Gitu. Ini kalau ada transaksi di atasnya. Kalau tidak ada transaksi di atasnya, ya tidak perlu ditambahkan dengan transaksi yang di atasnya. Tapi cukup yang di sebelah debit dikurang dengan yang di sebelah kredit. Oke. Kemudian modal ya, modal kita masukkan ke buku besarnya juga.
Ada beberapa referensi yang mengatakan bahwa modal tidak perlu dibuat buku besarnya. Tidak apa-apa ya, dipersilakan saja. Tapi untuk saran saya agar semuanya dibuatkan buku besarnya, termasuk juga dengan modal. Nah, oleh karena itu kita buat juga buku besar untuk akun modal. Tapi sekali lagi bagi Anda yang berpegangan bahwa tidak perlu membuat buku besar modal, ya eh, tidak apa-apa juga ya. Oke, kemudian kita masukkan akun modal. Oke ya, kemudian keterangannya kita isikan apa yang sudah ada di jurnal umum saja ya. Tinggal copy paste saja, kemudian kita masukkan. Kita lihat ada di debit atau di kredit. Oh, ada di sebelah kredit. Ada di sebelah kredit. Kemudian kita masukkan ke buku besarnya. Next. Nah, kemudian jumlah saldonya. Teman-teman harus perhatikan bahwa tidak semua jumlah saldo kita harus taruh di sebelah debit ya. Tapi kita harus kembali melihat di peraturan kemarin di saldo normal ya, di tabel saldo normal. Di manakah letak posisi modal, di debit atau di kredit? Ya, letaknya di kredit. Sehingga di sini kita taruh kredit, kita kurangkan dengan yang debit. Ya. Karena posisi modal itu saldo normalnya di kredit, maka kita balik. Kredit dikurangkan debit. Ya. Kredit dikurangkan debit. Demikian pula kalau misalnya di atasnya ada transaksi sebelumnya, misalnya 1 juta, ya tinggal kita jumlahkan. Yang dijumlahkan juga prinsipnya sama ya, di mana yang di atas yang ada di sebelah kredit ditambahkan dengan sisi yang ada di sebelah kredit dengan tanggal tersebut dikurangkan dengan debit. Itu ya, kalau ada transaksi di atasnya. Oke, karena tidak ada berarti langsung saja kredit dikurang debit pada tanggal bersangkutan. Oke, kemudian transaksi berikutnya tanggal 3 Desember, yaitu akun perlengkapan pada kas sebesar 1.500.000. Maka kita buat tabel untuk akun perlengkapan. Kita masukkan tanggalnya, kita masukkan nama akunnya, kita masukkan juga keterangannya. Sekali lagi keterangan boleh teman-teman isi, boleh juga tidak ya. Kita masukkan posisinya di sebelah mana? Di sebelah debit. Kita masukkan juga di sebelah debit. Maka saldo totalnya adalah debit dikurang kredit. Kemudian kas. Ya, kita kembali lagi ke kas. Kita masukkan tanggalnya, kemudian nama akunnya. Nah, kemudian kita masukkan keterangannya. Oke, kita lihat di sebelah mana? Di sebelah kredit. Nah, hati-hati ya, jangan sampai salah memasukkan debit dan kreditnya. Kita masukkan kredit 1.500.000. Oke, kemudian saldo totalnya jadi berapa?
Ingat tadi sudah saya sampaikan yang di atas ditambahkan debit dikurangkan kredit. Ya. Jadi saya ulangi lagi, yang saldo di atas ditambahkan debit pada tanggal tersebut dikurangkan dengan kreditnya. Oke. Kemudian kita masuk ke tanggal 5 Desember. Nah, itu ada akun peralatan pada utang. Kita buat peralatan. Kita masukkan tanggal 5 Desember. Akunnya adalah peralatan. Kita berikan nama keterangannya membeli peralatan ya. Nah, kita lihat masukannya juga di sebelah debit. Sehingga saldo totalnya adalah debit dikurang kredit. Oke, kemudian utang. Utang kita masukkan di akun utang. Akun utang itu kepala 2 ya, nomor akunnya. Nah, kenapa kepala 2? Nanti akan saya jelaskan berikutnya. Oke, kita masukkan tanggalnya, tanggal 5 Desember, nama akunnya, utang, kemudian besarnya masukkan di keterangan. Kemudian kita masukkan di sebelah kredit. Nah, saldo normalnya ada di mana? Saldo normal, ingat kalau saldo awal utang itu selalu ada di posisi kredit. Ya, jadi kredit dikurang debit. Kemudian tanggal 4 ada kas pada pendapatan. Nah, kita masukkan lagi yang kas. Kita masukkan di sebelah debit 2.500.000. Kalau pakai Excel enak ya, tinggal copy, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Nah, sudah jadi rumusnya sama ya. Ini asalnya dari saldo di atas ditambahkan debit dikurangkan kredit. Kemudian pendapatan kita masukkan di akun pendapatan. Tanggalnya adalah tanggal 15 Desember. Ganti dulu nama akun. Sini ganti keterangan. Oke. Kemudian kita masukkan nama akunnya adalah pendapatan. Keterangannya pendapatan dari pembayaran langganan. Tinggal dimasukkan di sebelah kredit sesuai dengan yang ada di jurnal umum. Oke, untuk total saldo sekali lagi teman-teman harus mengecek dulu saldo normalnya ada di mana ya. Jadi tidak asal memasukkan ini kredit langsung masukkan di kredit,
kalau debit langsung masukkan debit, tidak ya, harus dipertimbangkan. Kadang-kadang ada transaksi yang di saldo normalnya itu di debit, tapi karena transaksi yang ada di bulan tersebut di kredit, maka bisa jadi langsung mengurangi. Jadi misalnya katakanlah Oke, misalnya ini tidak dikredit ya, misalnya tidak dikredit, misalnya ini di debit ya, misalnya yang ini pendapatannya katakanlah di debit, misalnya ini contoh aja ya. Nah, ternyata di atas ini sudah ada saldo sebelumnya, di mana saldo sebelumnya kalau untuk pendapatan ada di sebelah kredit, misalnya 6 juta. Maka ini tidak otomatis teman-teman isikan di sebelah debit, mentang-mentang di sini ada transaksi di debit, teman-teman mau isinya di sini. Ya, ini salah. Jadi sekali lagi harus diperhatikan saldo normalnya. Untuk akun pendapatan, saldo normalnya ada di sebelah kredit. Maka kita taruhnya juga di sebelah kredit. Maka ini kita tambahkan yang ada di tanggal yang ada kredit di tanggal tersebut dikurangkan dengan debitnya. Gitu ya, kalau misalkan andaikan pendapatan ada di sebelah debit dan ada sudah saldo sebelumnya sebelum tanggal 15 misalnya. Tapi kan ini nggak ada ya, ini hanya contoh. Oke, kita kembalikan lagi. Kita isi yang sebenarnya, debitnya dari sebelah kredit. Kita masukkan pendapatan di sebelah kredit. Dan ini kredit dikurang debit. Oke. Kemudian tanggal berikutnya lagi, tanggal 5. Oke, kita masukkan tanggal 5 sebagai beban listrik. Oke, kita masukkan tanggalnya. Tanggal 20 Desember. Tanggal 20 Desember. Kemudian kita masukkan akunnya. Kemudian keterangannya. Kemudian posisi debit 250.000. Untuk biaya saldo normal ada di sebelah debit, maka total saldo juga kita taruh di sebelah debit. Kemudian kas ya, kita kembali lagi ke kas. Kita masukkan tanggalnya. Kita masukkan akunnya. Kita masukkan keterangannya. Kemudian kita masukkan apakah debit atau kredit. Oh, kredit 250.000, maka tinggal kita Ctrl C, kemudian Ctrl V. Oke. Kemudian nomor 6. Beban atau biaya lain-lain. Oke, kita masuk. Oh iya, untuk beban atau biaya boleh digabung, boleh dipisah. Tapi kalau saya sarankan untuk dipisah ya, agar kita lebih bisa mengetahui
mengetahui secara detail biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan. Kalau biaya itu digabung, maka kita akan kebingungan ketika harus mencari tahu berapa biaya listrik, berapa biaya konsumsi, berapa biaya PDAM, dan sebagainya. Jadi kalau saya menyarankan untuk biaya-biaya dipisahkan sesuai dengan jenisnya. Kalau memang mau tidak dipisahkan ya sudah seperti contoh ini ya, pakai beban atau biaya lain-lain. Artinya semua biaya yang tidak ada posnya dimasukkan di pos akun yang ini. Cuma ya tadi saya bilang kita akan kesulitan mencari tahu berapa biaya per masing-masing jenis. Misalnya untuk biaya listriknya jadi tidak diketahui ya kan. Kalau kita masukkan semua di beban lain-lain kan kita nggak tahu secara jelas ya, secara detail. Oke, kita masukkan posisinya ada di sebelah debit 500.000, saldo normal untuk biaya ada di sebelah debit. Kita masukkan juga. Kemudian kas lagi. Sebenarnya pekerjaan membuat buku besar ini kalau pada aplikasinya di perusahaan sudah bisa secara otomatis dilakukan melalui suatu program atau aplikasi ya yang ada di perusahaan atau di kantor, atau bisa juga teman-teman dapatkan secara bebas yang ada di software-software aplikasi yang bisa juga teman-teman download baik di HP maupun di komputer ya. Jadi sebenarnya untuk buku besar itu ketika aplikasinya di pekerjaan itu sudah tidak tidak sudah banyak tidak dilakukan lagi, tapi sudah otomatis dilakukan oleh komputer, oleh sistem ya. Cuma sebagai pembelajar maka kita harus tahu asal muasalnya. Oke, kita masukkan keterangannya. Kita masukkan posisinya, jangan salah di sebelah kredit. Kemudian kita jumlahkan. Kalau teman-teman mengerjakan secara manual pakai tulis tangan, boleh hitung pakai kalkulator ya. Cuma memang harus hati-hati jangan salah ketik huruf karena bisa saja kekurangan 1 0 saja sudah angkanya sudah berbeda. Oke, kemudian nomor 7. Nomor 7 kita ke akun drawing atau prive atau penarikan modal ya. Jadi di sini yang penarikan dimaksud bukan penarikan biasa tapi penarikan atau drawing atau prive dari si pemilik ya, artinya penarikan modal. Tanggal 26 Desember. Kemudian kita masukkan nama akunnya. Kita masukkan keterangannya. Kemudian kita masukkan posisinya di debit atau di kredit. Nah, untuk prive atau drawing posisi aslinya ada di sebelah atau saldo normalnya ada di sebelah debit. Ya, jadi kita menjumlahkannya juga di sebelah debit. Berbeda dengan modal ya, karena ini penarikan maka ada di posisi debit. Sama juga dengan modal, ada yang memilih untuk tidak membuat buku besarnya, dipersilahkan, tapi untuk pembelajaran ini saya sarankan untuk teman-teman tetap membuat buku besarnya untuk penarikan ataupun modal. Yang kedua adalah, yang berikutnya adalah kas. Kita masukkan juga kasnya.
kemudian keterangannya, kemudian kita masukkan kredit atau debit. Di kredit kita jumlahkan. Ingat ya, ini saya Ctrl V aja, maksudnya ini adalah sama dengan saldo yang di atas ditambah yang di debit dikurang yang di kredit. Nah, sama ya. Kemudian nomor 8. Piutang pada kas. Kita masukkan dulu piutang. Oh, piutang baru yang pertama. Oke, kita masukkan tanggalnya. Kita masukkan piutang. Keterangannya kita isi. Oh, nomor 8 ada 3 ya. Piutang kas pada pendapatan. Sorry. Piutang kas pada pendapatan. Jadi ada 3 akun untuk nomor 8. Piutangnya ada di sebelah debit. Kalau normal piutang itu ada di debit. Kemudian kas. Kembali lagi kita ke kas. Kita masukkan tanggalnya, kita masukkan nama akunnya. Kita masukkan keterangannya. Mungkin ada pertanyaan, Pak, ini kan sudah kolom kas semua, Pak. Kalau nggak usah pakai nama akun gimana, Pak? Tidak apa-apa ya. Boleh kalau mau ini dihilangkan juga silahkan, karena kan ini nama akun sudah ada di sebelah sini ya, kayak piutang, di sini juga sudah ada piutang. Kemudian peralatan, di sini juga sudah ada peralatan. Ini boleh mau dipakai, boleh juga kalau mau dihapus. Nah, seperti ini juga boleh ya. Tapi biar lebih jelas, makanya ini saya coba tuliskan saja ya. Kemudian kita masukkan juga di kas. Nah, kemudian saldo di atas ditambah debit dikurang kredit. Kemudian pendapatan, kita masukkan pendapatan. Pendapatan tanggal 27 Desember. Kita masukkan juga nama akunnya. Kita buat keterangan. Kemudian kita masukkan di sebelah kredit 4.500.000. Ingat, saldo di atas ditambahkan kredit. Kalau karena di atasnya kredit, maka tambahkannya juga yang di kredit. Kemudian dikurangkan yang di debit. Hati-hati, jangan sampai terbalik. Oke, nomor 9. Kita masukkan ada kas pada piutang. Oke, kita kembali lagi ke kas dulu. Kita masukkan tanggalnya. Oke, tanggal 30 Desember. Kita masukkan akunnya. Kita masukkan kemudian kita masukkan di sebelah debit ya, sebesar 1 juta.
Oke, kemudian kita jumlahkan. Nah, kemudian piutangnya 30, piutang dimasukkan keterangannya di sebelah kredit, ya. Penerimaan piutang maksudnya bukan piutang yang bertambah ya, tapi ada orang lain yang sudah membayar ke kita sehingga akan mengurangi piutang. Oleh karena itu kita meletakkan piutangnya di sebelah kredit. Ya, jadi sekali lagi ini bukannya piutang kita yang bertambah, tapi ada orang lain yang membayar kepada kita, ya. Orang lain yang berhutang yang membayar kepada kita sehingga piutang kita berkurang. Nah, kalau seperti ini, saldo yang di atas ditambah debit dikurangi kredit. Oke, dan yang terakhir nomor 10 kita masukkan beban atau biaya gaji. Oke, letaknya ada di sebelah debit 2 juta, biaya posisinya ada di sebelah debit juga. Sehingga kita tinggal tambahkan di debit dikurangkan di kredit. Kemudian kas. Kita tambahkan kasnya, tanggalnya, nama akunnya, keterangannya, kemudian posisinya di sebelah kredit, sehingga totalnya adalah saldo di atas ditambah debit dikurang yang ada di kredit. Oke, gitu ya. Sudah semua apa yang ada di jurnal umum kita pindah ke buku besar. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan bahwa transaksi yang terakhir ini yang nantinya akan kita pindah ke neraca saldo. Ya. Berarti kas yang terjadi selama bulan Desember ada 52 juta. Kemudian untuk piutangnya ada 500.000 saldo saldo akhirnya, bukan yang terjadi ya, maaf. Yang di kas itu saldo akhirnya untuk akun kas ada 52 juta, piutang usahanya saldo akhirnya ada 500.000. Sehingga kita bisa tahu berapa saldo kas kita. Saldo kas kita 52 juta, saldo piutang usaha kita ada 500.000. Kemudian untuk peralatan ada 8 juta. Kemudian untuk perlengkapan ada 1.500.000. Kemudian yang ini abaikan dulu ya, kita belum sampai ke sini, ini diabaikan untuk sementara. Kemudian untuk akun utang itu ada 8 juta. Kemudian untuk modal ada 50 juta.
Kemudian untuk penarikan atau prive atau drawing ada 250.000. Berikutnya untuk pendapatan ada 7 juta. Sisa ya, sekali lagi ini sisa saldo. Kemudian untuk biaya listrik ada 250.000. Kemudian untuk gaji ada 2 juta rupiah. Apakah ada yang kelewat? Biaya lain-lain ada 500.000. Nah, nanti sisa saldo atau saldo akhir ini yang akan kita pindahkan ke neraca saldo. Nah, akan kita pelajari kemudian. Oke, semoga bisa dipahami untuk membuat buku besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.